Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang akan dibahas adalah: yang pertama, konsentrasi, yang kedua, luas permukaan, dan yang ketiga, suhu. Pertama, kita akan membahas konsentrasi menggunakan balon dan soda kue. Pada proses yang akan dilakukan, kita akan mencampurkan soda kue dengan dosis yang berbeda ke dalam cuka dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk balon dapat mengembang hingga mencapai titik paling besar. Mari kita lakukan percobaan berikut. Langkah pertama, masukkan 1 sendok teh soda kue ke dalam balon pertama. Kemudian, masukkan 2 sendok teh soda kue ke dalam balon kedua. Setelah itu, masukkan kembali 3 sendok teh soda kue ke dalam balon ketiga. Langkah berikutnya, masukkan ujung balon ke dalam ujung botol. Pastikan tidak ada soda kue yang masuk ke dalam cuka. Setelah itu, angkat balon dan amatilah reaksi soda yang masuk ke dalam botol dan bereaksi dengan cuka. Hitung waktu balon menggelembung hingga besar menggunakan stopwatch. Ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Kesimpulannya adalah besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecilnya takaran soda kue yang dicampurkan. Semakin besar takaran, maka balon mengembang semakin besar. Setelah itu, kita akan melakukan percobaan faktor konsentrasi dengan kulit telur dan cuka. Langkah pertama, masukkan cuka ke dalam wadah pertama sebanyak 50 ml. Setelah itu, masukkan cuka ke dalam wadah kedua sebanyak 40 ml dan dicampur dengan air biasa atau air mineral sebanyak 10 ml. Lalu, masukkan kembali cuka ke dalam wadah ketiga sebanyak 30 ml dan dicampur dengan air biasa sebanyak 20 ml. Setelah itu, masukkan 3 cangkang telur secara bersamaan dan amatilah hasilnya dan mulailah stopwatch. Terlihat, cangkang 1 memiliki reaksi terbesar atau lebih hancur. Kesimpulannya, bahwa konsentrasi cuka dapat mengaruhi laju reaksi pada cangkang di mana lebih tinggi konsentrasinya, lebih cepat laju reaksinya. Cangkang 1 merupakan cangkang pertama yang mengalami reaksi karena konsentrasinya cukanya yang tinggi, sedangkan cangkang 2 merupakan cangkang terakhir yang mengalami reaksi karena konsentrasi cukanya yang rendah. Sekarang, kita akan melakukan percobaan berikutnya, yaitu melakukan laju reaksi faktor luas permukaan. Tablet pertama dihancurkan sehingga menjadi serbuk, tablet kedua dibiarkan saja, sedangkan tablet ketiga dibagi menjadi 4 bagian. Setelah itu, masukkan tablet satu persatu ke dalam gelas yang sudah disediakan.